Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga semuanya baik-baik saja. Jika ingin bepergian dengan kendaraan, tentunya kita harus melewati jalan agar sampai di tujuan. Jaringan jalan merupakan prasarana transportasi darat yang memegang peranan yang sangat penting dalam sektor perhubungan, terutama untuk kesinambungan distribusi barang dan jasa. Akses jalanan yang baik juga menjadi investasi ekonomi bagi suatu daerah karena dengan akses jalanan yang baik, arus perdagangan darat akan selalu ada setiap hari. Oleh karena itu, penting sekiranya untuk membangun infrastruktur jalan berkualitas yang tahan lama dan tidak mudah mengalami kerusakan. Jika melihat mayoritas jalan raya di Indonesia, beton dan aspal adalah dua material yang paling sering digunakan untuk membangun jalan. Dari dua jenis jalan ini, selain memiliki kelebihan masing-masing, juga memiliki kekurangannya sendiri-sendiri. Dalam kesempatan kali ini, kita akan membahas perbedaan antara keduanya beserta kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Sebelum kita memulai pembahasan, ada baiknya kalian yang belum subscribe bisa klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya terlebih dahulu. Terima kasih. Aspal adalah bahan pengikat berwarna hitam pekat yang berasal dari hasil penghilangan minyak bumi. Aspal sering digunakan sebagai bahan pengikat material dalam pengerjaan pembuatan jalan. Kelebihan jalan aspal adalah jalan lebih halus, mulus, dan tidak bergelombang sehingga lebih nyaman dalam berkendara. Pada proses perawatan juga lebih mudah karena tinggal mengganti pada area jalan aspal yang rusak saja dengan cara menggali atau mengganti cukup pada area jalan yang rusak. Pada proses pembangunan jalan aspal bisa lebih cepat digunakan kembali. Masyarakat bisa langsung menggunakan jalan tersebut sehingga tidak mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat sekitar. Warna hitam aspal juga mampu mempengaruhi psikologi pengendara sehingga pengendara merasa lebih teduh dan nyaman. Namun, jalan aspal hanya cocok untuk jalan dengan lalu lintas kendaraan yang tidak terlalu berat. Terlalu sering dilewati kendaraan yang berat, frekuensi perawatan menjadi lebih sering sehingga biaya yang dikeluarkan untuk perawatan juga semakin besar. Jika diterapkan pada struktur tanah yang buruk, jalan aspal juga harus dilakukan perbaikan tanah terlebih dahulu sebelum dilakukan pekerjaan konstruksi. Juga, jalan aspal tidak tahan terhadap genangan air yang lama, sehingga harus didukung dengan sistem saluran drainase yang baik untuk proses pengeringan jalan aspal pasca hujan atau banjir. Beton adalah bahan konstruksi yang terbuat dari campuran pasir, kerikil, semen, dan dicampur dengan air. Jalan beton dapat menahan kendaraan dengan beban yang berat dan juga lebih tahan terhadap genangan air dan banjir. Dan apabila pengerjaannya benar sesuai dengan spek, biaya perawatan menjadi lebih murah dibandingkan jalan aspal. Beton juga dapat digunakan pada struktur tanah yang jelek tanpa perlu melakukan perbaikan struktur tanahnya terlebih dahulu. Material jalan beton juga relatif lebih mudah didapat daripada jalan aspal. Namun, biaya konstruksi jalan beton lebih mahal dibandingkan jalan aspal. Biaya ini bisa sampai lebih mahal 3 kali lipatnya. Proses konstruksi jalan beton untuk perbaikan jalan biasanya dilakukan dengan cara menumpang pada konstruksi jalan yang lama, sehingga otomatis menaikkan ketinggian jalan dan menjadikan jalan baru lebih tinggi dibanding rumah di sampingnya. Dan waktu pengerjaan konstruksi jalan beton juga cukup lama sehingga bisa mengurangi kenyamanan mobilitas masyarakat yang tinggal di sekitar area pekerjaan. Warna beton yang putih pucat juga menjadikan suasana jalan menjadi terkesan gersang dan kering. Ditambah permukaan yang keras dan tidak rata bisa mengurangi kenyamanan penggunanya. Jalan beton direkomendasikan untuk jalan yang mempunyai tanah dasar yang jelek dan jalan dengan lalu lintas kendaraan beratnya yang cukup tinggi. Karena kedua konstruksi jalan tersebut memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga dalam pengaplikasiannya pun juga berbeda. Yang terbaik tentu saja dengan menggabungkan kedua jenis konstruksi tersebut, di mana jalan di beton terlebih dahulu untuk mendapatkan kekuatan sebagai pondasi, lalu menggunakan aspal sebagai finishing agar didapat jalan yang lebih mulus, awet, dan nyaman dengan konsekuensi biaya konstruksi yang jadi lebih besar. Namun, apabila kita memiliki biaya yang terbatas, tentu harus cermat dalam memilih tipe perkerasan jalan dengan menimbang banyak faktor seperti pertumbuhan lalu lintas, lokasi awal, cuaca, ketersediaan material, dan tentunya biaya itu sendiri. Demikian kiranya pembahasan dari kami yang dirangkum dari berbagai sumber. Mohon maaf jika banyak kekurangan dalam penyampaian. Sekiranya memiliki kritik dan saran, silahkan bisa ditulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, share, and subscribe. Sampai jumpa lagi di the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.